bacaan khotbah kita pada 7 April tahun 2024 tertulis dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai 6. Yohanes 3 ayat 1 sampai 6. Kita baca secara responsorial dan di ayat terakhir kita baca secara bersama-sama. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Maka Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali dalam rahim ibunya yang dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Kita baca secara bersama-sama. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Yang menjadi tema khotbah kita yang akan kita khotbahkan pada Minggu 7 April tahun 2024 adalah bersama Yesus aku mau setia, taat, dan jujur. Jadi tujuan umum atau tujuan utama dari khotbah kita adalah untuk mendorong anak sekolah minggu untuk hidup baru, yakni setia, taat, dan jujur bersama Yesus dengan sepenuh hati di dalam keseharian. Injil Yohanes berisi banyak kisah pelayanan Yesus yang tidak tercatat di Injil lain. Injil Yohanes diyakini ditulis untuk menyangkal ajaran sesat, ajaran gnostik yang dianggap sesat karena menganggap Yesus bukan Tuhan. Injil Yohanes menjadi pegangan jemaat agar mereka semakin teguh dalam keyakinan mereka kepada Yesus Kristus. Dan hari ini kita akan belajar tentang seorang tokoh yang penasaran tentang kerajaan Allah. Bagaimana cara kita agar bisa melihat kerajaan Allah? Bagaimana cara kita dilahirkan kembali? Apa itu hidup baru? Seperti apakah hidup baru yang Tuhan Yesus maksud? Percakapan antara Yesus dan Nikodemus adalah percakapan yang mengandung nilai pengajaran Kristiani yang mendalam. Nikodemus belajar tentang melihat kerajaan Allah, lahir kembali, dan hidup baru. Lalu seperti apakah Yesus mengajarkan hal tersebut kepada Nikodemus? Mari kita cari. Suatu malam seorang pria Farisi bernama Nikodemus yang lapar akan makanan rohani datang untuk berbicara kepada Yesus. Dia haus akan kebenaran tentang kerajaan Allah. Nikodemus datang kepada Yesus karena ia mempunyai pertanyaan dan hanya Yesus yang mempunyai jawabannya. Ketika Yesus berbicara kepadanya, dia mengatakan sesuatu yang Nikodemus tidak mengerti. Yesus mengatakan kepada Nikodemus bahwa tak seorang pun dapat melihat kerajaan Allah kalau seorang itu tidak dilahirkan kembali, yang dapat kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 3. Nikodemus sungguh bingung dengan apa yang Yesus katakan. Dia tidak mengerti bagaimana seorang dilahirkan kembali hingga saat ini. Banyak orang masih kesulitan memahami bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Kemudian Yesus mengatakan sesuatu yang sangat menakjubkan dan membingungkan bagi Nikodemus. Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika aku tidak dilahirkan kembali, kamu tidak dapat melihat kerajaan Allah." Seru Nikodemus, bisa seorang pria dilahirkan kembali? Selanjutnya Yesus menjelaskan kepada Nikodemus bahwa seseorang dilahirkan kembali ketika roh Allah masuk ke bagaimana dalam hatinya. Manusia dapat mereproduksi kehidupan manusia, tetapi Roh Kudus melahirkan kehidupan rohani. Artinya manusia melahirkan seorang anak dan Roh Kudus melahirkan dan memperbarui diri manusia, dan manusia dilahirkan kembali menjadi manusia secara rohani. Jadi guru sekolah minggu dapat membantu anak sekolah minggu memahami apa yang Yesus maksud. Misalnya dapat satu contoh cerita yang dapat kita ceritakan. Yang pertama, yakni pernahkah adik-adik melihat kupu-kupu? Kita dapat membuat suatu perumpamaan kepada anak-anak sekolah minggu pada saat kita berkelas. Pernahkah adik-adik melihat kupu-kupu? Bukankah kupu-kupu indah? Kupu-kupu adalah salah satu hewan terindah yang pernah Tuhan ciptakan. Kemudian menetas menjadi ulat kecil berbulu halus. Ulat kecil berkembang menjadi ulat dewasa dan berproses menjadi kepompong.
Terakhir, ulat yang berkembang menjadi kupu-kupu yang siap untuk terbang tumbuh yang indah. Ketika keluar, ia bukan lagi ulat, ia secara ajaib telah berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Jadi guru sekolah minggu dapat memutar video yang menjelaskan tentang rincian tentang perubahan kupu-kupu ulat yang menjadi kupu-kupu. Ini merupakan gambaran yang baik tentang apa yang dimaksud ketika dia berkata bahwa kita harus dilahirkan kembali. Alkitab berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sungguh yang baru sudah datang. Yang dapat kita lihat dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi yang menjadi kesimpulan dalam khotbah yang akan kita khotbahkan adalah ketika kita mengundang Yesus untuk masuk ke dalam hati kita, kita menjadi ciptaan baru. Tuhan tidak ingin kita sekedar membersihkan kita, tapi Dia membuat kita menjadi manusia baru. Yesus akan menjadikan kita sebagai guru sekolah minggu dan anak sekolah minggu menjadi ciptaan baru jika kita mengundang Dia ke dalam hati kita. Di mana guru sekolah minggu perlu mengingatkan bahwa hidup baru yang dimaksud ialah TSJ. Apa itu artinya? Taat, setia, dan jujur, yang dapat diaplikasikan dengan menghormati Tuhan, tidak melawan orang tua, hidup jujur, mau menolong orang lain, melakukan perbuatan baik, serta berdoa untuk meminta Tuhan mengubah mereka menjadi ciptaan baru yang hidup benar. Demikian yang dapat kita sermonkan pada hari ini. Apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Sekian dari sermon kita hari ini. Penutup dibawakan abang kita. Oke, baiklah, kita segenap kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ke hadapan Bapa dalam surga atas berkat dan karunia Tuhan hingga pada sore hari ini masih memberikan atas kehidupan. Bapa yang baik dan telah selesai mempelajari nas firman Tuhan yang akan sampaikan kepada adik-adik guru sekolah minggu dan akan disampaikan melalui khotbah kepada sekolah minggu. Berkatilah kami guru-guru sekolah minggu ya Bapa agar mampu menyampaikan firman dengan baik kepada adik-adik sekolah minggu kami. Bapak yang baik, banyak dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, kiranya ampuni kami Bapa berkata Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur hanya kepadamu. Amin.